والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap Syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini, wa min dzalikal haditsul ladzi tsabata fi Sahih Bukhari, mengenai hadis apa kemarin maklub, hadis yang terbalik. Dan juga contoh mengenai hadis yang maklub adalah hadis yang datang di dalam Sahih Bukhari. Annahu yabqa fin nar fadlun amman dakhalaha fayunshi'ullahu laha aqwaman yudkhiluhun nar. Ini perhatikan baik-baik ini. Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Hadisnya terbalik. Bahwasanya nanti akan tersisa. Nah, masih ada sisa penduduk api neraka. Nah, sisa dari apa? Aman dakhala, dari orang yang memasukinya. Maksudnya sisa tempat itu di neraka itu. Paham ya? Jadi di neraka masih ada sisa tempat mengenai orang yang memasukinya. Akhirnya Allah Ta'ala menciptakan kaum lagi dimasukkan dalam neraka. Paham belum? Nah, jadi barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis yang maklub ini bahwasanya di neraka itu nanti masih ada tempat sisa. Akhirnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lain untuk dimasukkan dalam neraka tersebut. Kita lihat. Fa hadzal haditsu munqalibun 'ala rawi. Hadis ini ternyata apa? Barakallahu fikum, terbalik. Terbalik oleh seorang perawi. Wa shawabuhu, yang benar, ini yang benar, perhatikan. Anahu yabqa fil jannah fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Yang benar bahwasanya di surga itu masih ada tempat kosong, tempat sisa dari orang yang masukinya dari penduduk dunia, sisa itu. Akhirnya apa? Fayunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah, yang benar. Akhirnya Allah Taala menciptakan beberapa kaum dan Allah Taala masukkan dalam surga. Kalau ini bagus enggak nih? Bagus. Kalau yang pertama tadi kan neraka. Jadi yang masalah neraka tadi itu maklub, hadisnya terbalik. Enggak benar, yang benar ini. Jadi surga setelah penduduk dunia sudah memasukinya ternyata masih ada tempat sisa. Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk yang baru untuk apa? Dimasukkan dalam surga tersebut. Mahum insyaallah ya? Naam, al-hadits. Wa dzalika li'annahu ay insya'a aqwamin linnar. Kenapa kok ini dikatakan makhluk? Dikarenakan mewujudkan kaum untuk dimasukkan dalam neraka itu yunafi kamala adlillahi ta'ala. Ini justru meniadakan kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala. It kaifa yumkin an yunshi Allah Ta'ala aqwaman lil 'adzab? Dikarenakan bagaimana mungkin Allah Ta'ala menciptakan makhluk untuk diadab lagi. Paham ya? Nah, menciptakan kaum untuk apa? Diadab. Li'annahu yunafi al-hadits as-sahih, dan dikarenakan juga barakallahu fikum berseberangan dengan hadis yang sahih, la yazalu yulqa finnar wa hiya taqul, dan masih senantiasa terus-menerus orang-orang penduduk neraka dimasukkan hingga neraka berkata, hal min mazid. Ini neraka itu enggak penuh-penuh gitu loh. Hal min mazid. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Gitu ya. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Kemudian apa? Wa naqulu hal min mazid, itu ya. Itu lafadznya ya. Wa taqulu hal min mazid. Naam. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Jadi suatu ketika Allah Ta'ala mengajak bicara neraka. Nah, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Nerakanya bicara, apakah masih ada tambahan? Bayangkan. Berarti menunjukkan neraka itu enggak ada tempat sisa itu loh. Belum penuh gitu loh. Berseberangan enggak berarti? Berseberangan. Kalau hadis tadi mengatakan bahwa neraka itu nanti penduduk neraka sudah masuk semuanya, masih ada sisa tempat. Berseberangan dengan ayat tadi itu. Paham ya? Nah, Allah Ta'ala mengatakan halim talati, apakah kamu sudah penuh? Nerakanya mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Berarti menunjukkan nerakanya itu belum penuh gitu loh. Kalau hadis yang tadi apa tadi? Nerakanya penuh. Nerakanya apa? Barakallahu fikum, masih ada tempat-tempat sisa sehingga Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang baru dimasukkan dalam neraka tersebut. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Hatta yada'allahu ta'ala 'alaiha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'd fataqul qad. Nah, ini baru. Nah, wa illa awal mulanya terbuka terus. Terbuka, orang dimasukkan dalam neraka tersebut. Akhirnya sampai apa? Sampai neraka mengatakan hal min mazid, neraka masih mengatakan apakah masih ada tambahan, hingga Allah Ta'ala meletakkan barakallahu fikum telapak kaki
Fayanzawi ba'daha ila ba'd. Akhirnya neraka tadi itu apa barakallahu fikum merasa keberatan. Wa taqul qad cukup, cukup. Apa maksudnya itu ya? Ini enggak perlu kita takwil, enggak perlu kita tahrif. Bagaimana? Kedua kakinya atau kedua telapaknya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Itu semuanya enggak perlu. Kita imani saja sudah. Nah, yang jelas kesimpulannya barakallahu fikum wa jazakumullah. Naam, neraka tersebut setelah Allah Taala meletakkan telapak kaki tadi itu, naam barakallahu fikum, neraka mengatakan qad cukup. Apa maksudnya? Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Yang rajih yang mana riwayatnya? Yang sahih adalah mengenai surga tadi itu. Surga, ketika penduduk surga sudah masuk di situ, kemudian masih ada sisa tempat, Allah Taala menciptakan apa? Makhluk-makhluk yang baru untuk dimasukkan dalam surga. Wa misalun akhar, contoh yang lain. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi." Ini khilaf yang sangat seru ini. Rasulullah SAW menyatakan apabila salah seorang di antara kalian itu sujud, maka jangan kalian apa? Menderum sebagaimana menderumnya onta. Tahu menderum enggak, antum? Menderum itu loh, dari berdiri kemudian ke bawah itu. Namanya menderum itu kan? Kalau bahasa Jawanya menjerum. Paham ya? Kalau bahasa Indonesia menderum ya. Ya kan? Menderum. Menderum tahu enggak menderum antum? Jadi kalau sapi atau kerbau atau onta berdiri, kemudian tiba-tiba dia barakallahu fikum, namanya menderum kan itu? Menderum bukan namanya? Apa man? Menderum. Bahasa Indonesia itu. Menderum, insyaallah pada paham lah. Menderum itu dari berdiri, kalau kita kan duduk. Enggak tahu ya. Allah Ustaz cek lagi bahasanya apa. Kalau dari berdiri, kalau mereka ini berkaki empat ya enggak? Berkaki empat, kemudian ketika dia itu mau, istilahnya kalau kita kan duduk ya. Kalau mereka apa? Apa istilahnya itu? Ya turun ke bawah itu ada, kalau menderum turun ke bawah itu ya. Nah, itu jangan sampai kalian tuh seperti turunnya apa? Nah, seperti turunnya onta. Wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaknya dia meletakkan apa? Kedua tangannya dulu baru lututnya. Ini mengenai ketika antum turun dari sujud, turun dari rukuk. Rukuk i'tidal kemudian mau ke sujud itu loh. Nah, turun ketika mau antum mau sujud itu, tangan dulu atau kedua lutut dulu. Kalau berdasarkan hadis ini, hendaknya dia meletakkan tangan dulu baru lututnya. Ini perselisihan yang sangat seru di sini karena para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan lutut dulu baru tangan, tapi wallahu alam, na'am, al-amru wasi', perkaranya bebas. Mana yang Allah telah mudahkan silakan. Mau tangan dulu baru lutut dulu baru tangan enggak masalah. Nah, kita lihat inqala bahadzal hadits ala rawi faqala wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Ternyata hadis terbalik. Hadis terbalik oleh seorang perawi yang menyatakan apa hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Wasshawab yang benar wal yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Yang benar itu hendaknya dia meletakkan apa? Meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Karena kalau sapi atau onta itu biasanya kan barakallahu fikum, kedua tangannya dulu baru apa? Lututnya. Nah, gini dulu baru bawahnya. Tapi kalau sini lafadznya wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi, ini yang terbalik. Hendaknya dia meletakkan kedua tangannya dulu baru kedua lututnya. Nah, kemudian yang benar itu hendaknya dia meletakkan kedua lututnya dulu baru tangannya. Paham ya? Wa inna ma qulna dzalika li anna hadha at-tafri' yukhalif awal hadis. Kenapa kok kita katakan seperti ini? Karena ini berseberangan dengan awal hadis tadi itu. Awal hadis, kenapa awal hadis? Jangan kalian tuh turun sebagaimana turunnya onta tadi itu. Turun untuk menderum. Bahasa Jawanya jerum itu ya. Turun ke bawah itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, biasanya kalau onta atau sapi itu kalau turun mau ke bawah gitu, lutut ke belakang dulu atau yang depan dulu? Coba teman lihat. Yang mana dulu atau kapur? Depan dulu kan? Belakang dulu. Belakang dulu, depan dulu, San. Antum pernah lihat sapi enggak? Kalau turun mana dulu? Belakang dulu. Belakang dulu baru depan ini. Atau depan dulu baru belakang? Belakang dulu. Mana dulu? Depan dulu.
Kalau di sini lihat nih hadisnya ini. Jangan salah seorang di antara kalian tuh turun sebagaimana turunnya onta. Nah, disebutkan sini wal yad'nya ini yang terbalik ya. Hendaknya dia meletakkan apa? Meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Ini yang terbalik. Ini yang terbalik. Yang benar hendaknya dia meletakkan apa? Meletakkan kedua lututnya dulu baru kedua tangannya. Paham ya? Lutut dulu baru kedua tangannya. Ini yang sahih. Jadi kalau menyerupai onta berarti apa? Nah, barakallahu fikum dua tangannya baru lutut. Kedua tangannya dulu baru lututnya. Tapi yang sahih itu meletakkan kedua lututnya dulu baru kedua tangannya. Paham ya? Ini maksudnya kalau hadis ini ya, lutut dulu baru tangan. Tapi kalau onta dan sapi atau semisalnya tangan dulu baru lutut. Paham ya? Itu maksudnya hadis yang disebutkan sini. Kita lihat. Fa awal hadis fala yabruk kama yabrukul himar. Fa nahyu 'an tashabbuh bil ba'ir fi sifat sujud. Larangan di sini karena jangan sampai menyerupai onta di dalam sifat sujud. Fala yabruk kama yabruk. Maka hendaknya dia tidak apa? Tidak barakallahu fikum turun sebagaimana turunnya onta bentuk dan kaifiyahnya. Wa nahnu idza syahadna al ba'ir narahu idza barak idza barakallahu baraka. Karena kita kalau menyaksikan onta, kalau dia ketika mau menderum, mau turun itu tadi, fa innahu yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi. Dia mendahulukan kakinya, tangannya dulu. Tangannya dulu, sebelum lututnya. Coba Anda perhatikan itu. Nah, baru karena lututnya kan letaknya di sini, lututnya. Ya, terutama kita ya. Cuman kan depan dulu baru lututnya gitu loh. Kita lihat di sini. Haitu innahu awwala ma yabruk yanzilu muqaddamahu qabla muakhirahu. Maksudnya apa? Maksudnya onta itu kalau mau menderum atau menderum tadi itu turun, itu dia apa? Turun dulu bagian depan dulu. Bagian depan dulu baru apa? Baru yang belakang. Paham ya? Jangan sekali dia belakang dulu baru itu. Paham? Jadi depan dulu baru belakang biasanya. Wallahu alam ya. Wa anta idza qaddamta yadayka nazala muqaddamak qabla muakharat. Artinya apa? Kalau seandainya kamu mendahulukan kedua tangan gini, berarti apa? Nanti yang turun depan dulu sebelum apa? Yang belakang. Fa asbahat bunam. Fa asbahat apa? Burukal ba'ir. Akhirnya menyerupai apa? Menyerupai turunnya atau menderumnya onta tadi itu. Apa maksudnya ya? Jadi tapi Pak Allah alam kesimpulannya alam wasi', bebas mau turun yang mana dulu silakan yang jelas. Jangan keliru dalam mengucapkan saja. Ya, antum misalkan antum mendoakan orang mabruk insyaallah mabruk. Itu keliru, yang mubarak yang benar. Mubarak itu yang diberkahi. Kalau mabruk itu berarti barakallahu fikum, mabruk itu dari kata menderum tadi itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau wa idza qila wal yadu' yadayhi qabla rukbatayhi. Bila ada yang mengatakan hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, sara la yunasib awal hadis. Enggak cocok dengan awal hadis. Kenapa? Karena awal hadis barakallahu fikum, karena awal hadis onta tadi itu. Jadi kalau disebutkan seperti itu enggak cocok karena onta memang seperti itu, tangannya dulu baru kedua lututnya gitu loh. Oleh karena itu yang benar apa? Dua lutut dulu baru tangannya. Itu lafaz hadisnya yang benar seperti itu. Kalau lafaz hadisnya pakai lafaz hendaknya dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, berarti sama onta. Paham ya? Tapi pengennya itu kan jangan kalian turun seperti turunnya onta. Terus bagaimana caranya biar enggak sama seperti turunnya onta? Hendaknya dia meletakkan kedua lututnya dulu baru tangannya, gitu loh. Nah, itu kan enggak serupa onta. Nah, itu maksudnya. Kita lihat. Walladhi yunasibuh, yang cocok adalah wal yadu' rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaknya dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa qad dhanna ba'dul ulama anal hadits laisa fihi qalb. Sebagian para ulama pun beranggapan bahwasanya hadis ini enggak ada keterbalikan. Wa qala inna rukbatal ba'ir fi yadayhi. Memang khilafnya memang seru ini ya. Sebagian mereka mengatakan lututnya onta itu ya di tangannya itu. Lututnya onta di tangannya itu, bikin pusing lagi kan. Nah, di tangan depan itu loh, tangan depan itu ada lututnya enggak itu kan? Ada lututnya enggak itu? Ada kan, ada kayak pergelangan ugel-ugel itu ya. Nah, barakallahu fiikum, antum lihat aja itu kalau sapi atau onta itu ya kan? Ya kan ada lututnya di depan itu, lututnya di tangannya itu bikin orang, kita lihat dulu. Nah, sebagian para ulama mengatakan hadisnya ini enggak ada keterbalikan. Memang lutut onta itu ya di tangannya itu. Allah Ustaz. Wa nahnu nusallim anna rukbatal ba'ir fil yadayhi. Nah, kita terima sekarang kalau lutut onta itu berada di tangannya. Nah, walakin hadis lam yaqul fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hadisnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian. Fala yabruk ala ma yabruku alaihi ba'ir. Nah, Rasulullah tidak mengatakan jangan engkau turun, jangan orang tersebut turun sebagaimana turunnya unta. Fa innahu law qala kadzalik lakunna la tabruk ala rukbatain. Berarti kalau kita katakan seperti itu, berarti kamu jangan turun menggunakan kedua lutut terlebih dahulu. Li'anal ba'ira yabruk ala rukbatai. Karena unta itu turun menderum tadi itu mengawali apa dengan dua lututnya. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yabruk kama." Jangan engkau itu turun dari apa? Turun ingin sujud tadi seperti turunnya unta. Al-kafuna litashbih. Kaf ini untuk penyerupaan. Wa baina al-ibaratain farqun. Sedangkan dua ungkapan tersebut berbeda. Jadi kalau katakan jangan kamu itu menderum seperti menderumnya unta, itu lain dengan ucapan apa? Barakallahu, jangan engkau menderum sebagaimana persis ketika unta menderum. Ya memang lafaznya hampir mirip, cuman kata beliau beda. Ungkapannya kita lihat, fa idza arabna anna madlula qawlihi fala yabruk kama yabrukul ba'ir ay la yuqaddim yadayhi fa yanzil muqaddamah qabla mu'akhkharih. Kalau yang diinginkan adalah jangan engkau mendahulukan kedua tangannya. Akhirnya apa? Lebih duluan yang turun depannya daripada apa? Sebelum belakangnya. Makanya lebih duluan turun tangannya daripada lututnya. Wa li'anna an-nuzula fis sujud birrukbatain huwal wad'u tabi'i. Karena orang kalau sujud meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu itu peletakan yang tabi'i, tabiatnya memang kayak gitu. Tapi kalau anak pribadi ya biasanya sih lebih enak kalau tangan dulu ya, tapi kalau misalkan ada orang yang misalkan lebih enak lutut dulu ya enggak masalah. Tabiatnya seperti itu kalau orang turun ya, tapi wad'u tabi'i awwalu ma yanzil ila al-ard. Fafil wad'i tabi'i, maka pada peletakan yang tabi'i tabiat ini awwalu ma yanzil ila al-ard huwa ma yalil ard wa huwa rubbah. Karena pertama kali yang turun ke bumi, maksudnya turun ke lantai, ke tanah itu, yang paling dekat dengan tanah, tangan atau lutut? Lutut ini ya. Tsummal yad, kemudian bertangan, tsummal jabhah wal anf, kemudian baru kening, atau kening antum? Ya, kening, wal anf, kemudian baru hidung. Ini kalau diurut-urutan seperti itu, tapi kita katakan al-amru apa? Al-amru wasi', perkaranya bebas. Mau antum turun tangan dulu silakan, lutut dulu enggak masalah. Yang jelas perselisihan ini memang seru di sini barakallahu fikum, tapi mana yang Allah Taala mudahkan untuk antum lakukan silakan. Insyaallah tidak sampai mengurangi kesempurnaan salatnya barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.